Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Lo pasti kenal kisah Putri Tidur atau Sleeping Beauty, gadis cantik yang tertidur pulas sampai akhirnya dibangunin dengan ciuman cinta sejati. Versi Disney-nya indah banget, ya kan? Tapi tunggu dulu, kisah aslinya jauh dari manis. Di balik dongeng yang kita kenal, ternyata ada cerita gelap yang penuh kutukan, kekuasaan, dan pelanggaran yang bikin merinding. Kali ini, kita bakal ngebongkar cerita asli Putri Tidur yang nggak cocok ditonton anak-anak. Di video ini, kita bakal ngelihat gimana kisah Putri Tidur berkembang dari cerita rakyat yang kelam dan simbolik jadi versi ramah anak buatan Disney. Dari versi Giambattista Basil, Charles Perrault, sampai Grimm bersaudara. Lo bakal tahu kenapa kisah cinta ini sebenarnya kisah kelam yang dibungkus glitter. Sebelum Aurora muncul di film Disney tahun 1959, kisah ini udah eksis dalam bentuk yang jauh lebih tua. Salah satu versi tertua muncul dalam karya Giambattista Basil berjudul Sun, Moon, and Thalia yang ditulis sekitar abad ke-17. Cerita ini bisa dibilang sebagai nenek moyang dari kisah Putri Tidur. Dalam versi Basil, Thalia tertidur karena terkena serpihan rami di jarinya, bukan jarum pemintal. Tapi yang bikin gelap adalah saat seorang raja menemukan Thalia yang tertidur dan malah memperkosanya. Thalia tetap tidur dan tanpa sadar dia melahirkan anak kembar, Sun dan Moon. Bayangin, kisah yang diangkat Disney dari cerita sekelam ini. Thalia bangun bukan karena ciuman cinta sejati, tapi karena salah satu bayinya menghisap jarinya dan mengeluarkan serpihan rami. Baru setelah itu, dia sadar dan menemukan dirinya udah jadi ibu dari 2 anak. Tanpa pernah tahu gimana itu bisa terjadi. Ngeri kan? Ternyata si raja yang memperkosa Thalia udah menikah. Istrinya malah besar waktu tahu suaminya punya anak kembar dari wanita lain. Ratu lalu mencoba membunuh anak-anak itu. Bahkan nyuruh masak mereka buat dimakan raja. Ini bukan dongeng manis. Ini kisah kelam penuh tragedi. Di versi Charles Perrault, penulis Prancis abad ke-17, kisahnya dibuat lebih sopan dari Basil tapi tetap gelap. Si putri masih tertidur karena kutukan, dan tetap ada raja yang datang. Tapi setelah menikah, ibu dari sang pangeran yang ternyata ogre mencoba memakan anak-anak mereka. Jadi ya, tetap sadis. Versi Grimm, judulnya Little Briar Rose, jadi cikal bakal versi Disney. Tapi tetap punya nuansa mistis dan kegelapan. Kutukan penyihir, tidur selama 100 tahun, dan hutan berduri yang melindungi kastil, semua itu tetap ada. Cuma endingnya yang dibuat lebih positif. Sebagian peneliti melihat tidur panjang sebagai simbol transisi wanita menuju dewasa. Bahkan representasi hilangnya kontrol atas tubuh dan nasib sendiri. Di zaman dulu, kisah kayak gini sering jadi metafora tentang bahaya, pengendalian sosial, dan norma patriarki. Waktu Disney ngangkat kisah ini jadi film animasi, banyak unsur gelap dibuang. Gak ada pemaksaan, gak ada ratu yang doyan makan daging manusia, dan pangerannya juga jadi tokoh penyelamat klasik. Ini jadi strategi buat bikin cerita lebih cocok ditonton keluarga, tapi juga menghapus lapisan makna yang sebenarnya cukup penting. Dongeng zaman dulu emang sering sadis buat ngasih pelajaran moral lewat rasa takut, tapi makin kesini, kisah kayak gitu dinilai terlalu brutal buat anak-anak. Maka hadirlah versi bersih yang ngasih pesan cinta dan harapan, meski kadang mengorbankan kebenaran historinya. Versi asli Putri Tidur nunjukin banyak hal soal sejarah, budaya, dan nilai masyarakat zaman dulu. Kita bisa belajar bahwa dongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi cermin dari kondisi sosial yang kadang kelam, kadang kejam,
Dan saat kita tahu versi aslinya, kita bisa lebih kritis dalam menelan narasi yang dibungkus indah. Perjalanan kisah Putri Tidur dan Sun, Moon, and Thalia ke Sleeping Beauty versi Disney adalah bukti gimana cerita bisa berevolusi mengikuti nilai zaman. Dari kisah kelam penuh dosa jadi cerita manis tentang cinta sejati. Tapi di balik glitter itu tetap ada akar gelap yang patut diingat. Kadang cerita yang kita dengar sejak kecil bukan dibuat untuk jujur, tapi untuk menenangkan. Dan ketika kita menggali versi aslinya, kita sadar, tidak semua kisah cinta berawal dari cinta. Ada luka, ada kutukan, dan sejarah yang disembunyikan di balik kata dongeng. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu, karena di balik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Pex. Kalau lu suka konten kayak gini, dan pengen dukung gua terus bikin video, lu bisa sawer gua di link yang ada di bio ya.